time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Studi ini dengan NIM 241186206133. Baiklah, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi nilai TS belajar dan pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaan tersebut adalah jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang ini bersifat relatif, permanen, dan dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Ciri-ciri belajar: terjadi perubahan perilaku baik kognitif, efektif, maupun psikomotor. Perubahan bersifat permanen, tidak sementara, diperoleh melalui pengalaman, latihan, atau pembiasaan, bersifat aktif karena melibatkan aktivitas mental dan fisik. Bertujuan ada motivasi atau dorongan dari dalam diri, dapat diukur atau diamati hasilnya. 2. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sistematis oleh pendidik untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai strategi dan metode yang efektif. Ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa dan lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang dan disengaja. Ada peran aktif dan pendidik dan peserta didik. Tujuannya adalah tercapainya kompetensi tertentu menggunakan metode, media, dan strategi yang sesuai. Terjadi dalam konteks pendidik formal maupun non-formal, mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, ialah jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yaitu pertama adalah tujuan belajar ialah berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh individu setelah melalui proses belajar, yaitu memperoleh pengetahuan kognitif, mengembangkan keterampilan psikomotorik, membentuk sikap dan nilai positif, efektif, meningkatkan potensi diri dan kemampuan berpikir kritis, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya, mencapai perubahan perilaku yang lebih baik. Kedua, tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai oleh guru atau pendidik melalui kegiatan mengajar, yaitu membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu, meningkatkan efektivitas proses belajar, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, mengembangkan kemampuan berpikir dan problem solving, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan interaktif, mengukur keberhasilan siswa dan efektivitas pengajaran. Ketiga, prinsip belajar mencangkup hal-hal berdasarkan yang mendukung proses belajar efektif, antara lain aktivitas belajar menuntut keterlibatan aktif peserta, motivasi semangat dari dalam intrinsik atau luar ekstrinsik, mendorong belajar pengulangan. Belajar lebih efektif jika ada pengulangan. Transfer pengetahuan bisa diterapkan di situasi baru. Individualitas, setiap individu belajar dengan cara dan kecepatan berbeda. Kesiapan belajar akan berhasil jika individu siap secara fisik dan mental. Keempat, prinsip pembelajaran ialah menekankan bagaimana guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, yaitu
Berorientasi pada siswa student centered, melibatkan pengalaman langsung dan kontekstual, mengakomodasi pembedaan individu siswa, mengintegrasikan berbagai metode dan media, menumbuhkan motivasi dan kemandirian belajar, berbasis pada tujuan dan penilaian yang jelas. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3, ialah jelaskan pengertian perbedaan contoh implementasi dan pembelajaran dan referensi dari behavioristik dan konstruktivisme. Pengertian behavioristik adalah teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam pandangan ini, proses belajar dianggap berhasil jika terlihat adanya perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak terlalu memperhatikan proses mental atau pikiran yang terjadi dalam diri individu, melainkan fokus pada bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku melalui penguatan reward atau hukuman punishment. Sedangkan konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Siswa tidak pasif menerima informasi, melainkan aktif menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya untuk membentuk pemahaman sendiri. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa didorong untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri atau bersamaan. Tokoh penting dalam konstruktivisme antara lain Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Lanjut, behavioristik dan konstruktivistik adalah dua pendekatan pembelajaran yang berbeda dalam memahami bagaimana siswa belajar dan mengembangkan pengetahuan. Berikut perbedaan utama antara keduanya. Pertama ialah behavioristik fokus pada perilaku. Behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kedua, pembelajaran melalui stimulus respon. Pembelajaran terjadi melalui stimulus respon, di mana siswa merespon terhadap stimulus yang diberikan. Ketiga, peran guru aktif. Guru berperan aktif dalam memberikan stimulus dan mengarahkan siswa. Keempat, pembelajaran linear. Pembelajaran terjadi secara linear di mana siswa mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Lanjut, konstruktivistik. Pertama, fokus pada konstruksi pengetahuan. Konstruktivistik berfokus pada proses konstruksi pengetahuan oleh siswa. Kedua, pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses konstruksi pengetahuan. Keempat, pembelajaran non-linear. Pembelajaran terjadi secara non-linear, di mana siswa dapat mengikuti jalur pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam pendekatan behavioristik, siswa dianggap sebagai penerima pasif informasi, sedangkan dalam pendekatan konstruktivistik, siswa dianggap sebagai membangun aktif pengetahuan. Konstruktivistik lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan namun meyakinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara lebih mandiri. Lanjut, implementasi pembelajaran.
Behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui stimulus dan respon dalam proses belajar mengajar. Dalam perspektif ini, tujuan pembelajaran dicapai jika terdapat perubahan yang terlihat pada perilaku siswa, seperti kemampuan untuk mengingat informasi, mengaplikasikan pengetahuan atau menyelesaikan tugas tertentu dengan benar. Teori ini tidak terlalu memperhatikan proses mental internal siswa, melalui lebih memusatkan perhatian pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan implementasi pembelajaran konstruktivistik berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka secara aktif melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan refleksi terhadap pembelajaran yang mereka alami. Dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai penghuni utama dalam proses belajar yang bertanggung jawab untuk membangun pemahaman mereka sendiri dengan menghubungkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang terakhir, referensi behavioristik mengacu pada teori dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam aliran behavioristik dalam psikologi, yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, referensi behavioristik merujuk pada berbagai karya, eksperimen, dan teori yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh utama dalam aliran ini, serta aplikasi teori tersebut dalam pendidikan dan psikologi. Sedangkan referensi konstruktivistik mengacu pada teori dan prinsip yang dikembangkan dalam pendekatan konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman interaksi sosial dan refleksi. Teori konstruktivistik memandang bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan secara pasif, melalui sesuatu yang dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman mereka.